Oke, selamat pagi. Untuk mewakili pembahasan, ini judulnya Pra PTS Genap kelas 7 semester 2. Ini 7B, pakai link yang 7B. Tapi untuk pembahasan untuk 7A, 7B, dan 7C ya. Kalau misal memang tidak bisa bertemu lewat Zoom, Pak Yudi backup buat ini. Sepertinya hari ini kelas 7B dan 7C belum bisa ketemu karena Pak Yudi masih ada menemani rekoleksi untuk kelas 9 ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kalian yang masuk ke dalam video ini, nonton video ini maksudnya ya, bisa memahami kemarin yang sudah dikerjakan, dievaluasi memang secara tidak dua arah ya. Jadi kan ini satu arah aja, supaya memberikan kalian. Yang penting kalau ada yang bingung ditanyakan langsung ke chat juga nggak apa-apa ya. Yang penting kalian juga bisa paham sehingga nanti pengerjaan PTS-nya bisa lancar. Oke? Kita bahas ya latihan soal pra PTS genap. Yang pertama, jumlah barang dan jasa yang akan dibeli. Ini kayaknya sering keluar nih di soal kemarin nih. Yang akan dibeli berarti permintaan ya. Siapa yang meminta? Yang meminta kan si pembeli itu. Ya, permintaan. Oke, lanjut. Dampak positif dari adanya iptek bagi kegiatan ekonomi. Yang positif dari iptek untuk kegiatan ekonomi, kita lihat. Yang positif, nomor 1 positif ya, membuat segalanya lebih cepat dan mudah. Nomor 2 ini negatif, mempersempit. Berarti yang ada nomor 2-nya udah pasti salah itu nanti. Nomor 3 positif juga. Nomor 4 juga positif. Nomor 5 ini negatif ya, menambah permasalahan tuh negatif. Jadi nomor 2 dan 5 ini salah atau negatif. Yang di opsinya yang enggak ada nomor 2 dan 5 adalah yang D ya, 1, 3, dan 4. Jadi jawabannya yang D, 1, 3, dan 4. Seseorang yang mempunyai alasan atau dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi. Berarti seorang itu bertindak memiliki ya motif ya, motivasi, ada alasan, ada dorongan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi, motif ekonomi. Oke, next. Udara, sinar, air laut, dan air hujan adalah contoh barang. Ini ada di sekitar dan merupakan barang yang bebas ya. Secara cara mendapatkannya ini tidak perlu pengorbanan ya, bebas jadinya. Lanjut. Jika pendapatan rata-rata setiap orang naik, maka akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta akan bertambah. Lalu kalau pendapatan turun, maka akan mempengaruhi berkurangnya jumlah barang yang diminta. Hal ini dikarenakan faktor apa? Pendapatan, udah ada kata kuncinya di depan, jika pendapatan rata-rata ya. Jadi berkaitan dengan pendapatan, jawabannya yang D, delta ya. Kemampuan masyarakat finansialnya ya, D. Manusia membutuhkan rekreasi agar pikiran segar kembali, healing ya, dan siap beraktivitas lagi. Rekreasi termasuk salah satu kebutuhan apa? Rekreasi. Iya. Rohani ya. Jadi secara apa ya? Secara tadi Pak dibilang healing, ada refresh, pikirannya segar ya. Kan rohani itu ibaratnya kayak jiwa ya. Dari perasaan dia kembali refresh kembali ya. Jadi rohani. Oke, next. Layang-layang baru bisa dimainkan apabila disertai dengan benangnya. Ya, kalau nggak ada benangnya, layang-layang buat apa ya kan? Buat kipas-kipas juga sobek. Harus diterbangkan. Nah, maka dari itu benang itu adalah barang apa? Ya. Iya, komplementer. Yang A, saling melengkapi. Ya, harus ada benang, nggak akan berguna kalau nggak ada layang-layang. Begitu juga layang-layang nggak akan bisa digunakan kalau nggak ada benang, ya kan? Nah, jadi jawabannya yang A, komplementer. Lanjut. Barang substitusi adalah barang yang keberadaannya dapat saling menggantikan barang lainnya. Nah, dengan syarat barang tersebut punya kegunaan yang sama.
Ini barang-barang yang bersifat substitusi, ya, saling menggantikan tapi kegunaannya sama. Yang mana? Ya, yang B, motor dengan sepeda. Ya memang secara kecepatan motor jauh lebih cepat dengan sepeda ya, tetapi dari fungsinya sebagai alat transportasi ya, hakikat motor itu kan untuk transportasi, bukan untuk balapan atau untuk belayar-belayar di jalan, bukan ya kan. Motor dan sepeda itu alat transportasi hakikatnya. Ketika orang nggak punya motor dia bisa pakai sepeda, ya ketika dia nggak ada sepeda dia juga bisa pakai motor, jadi saling menggantikan. Tuh, ya. B, kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna. Ini disebut dengan proses apa sih? Menghasilkan, udah jelas produksi lah, gampang ya. Next. Transaksi penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar, lalu terjadi kesepakatan harga. Tawar-menawar dilakukan agar terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini fungsi pasar sebagai, ini dari tadi yang dibicarakan itu tawar-menawar, kesepakatan harga ya. Berarti terkait dengan pembentuk harga. Ya, pembentuk harga. Oke, A jawabannya. Next. Sebuah baju seragam akan dibeli dan digunakan oleh para siswa untuk bersekolah. Berdasarkan informasi tersebut, dapat dikatakan bahwa suatu barang perlu memiliki nilai guna apa? Baju seragam dibeli dan digunakan oleh para siswa. Para siswa ya. Nah, jadi berkaitan dengan para siswa ini, jawabannya lebih kepada yang A, kepemilikan. Ya, kepemilikan. Yang memiliki adalah para siswa. Tuh ya. Oke, lanjut. Suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk seperti kedelai menjadi tempe. Nah, ini disebutnya apa kira-kira? Berarti ada nilai guna bentuk yang berubah ya. Iya, ada yang A, from utility ya. Oke, next. Pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi disebut dengan pasar penyedia faktor produksi ya, pasar produksi ya. D jawabannya. Pasar tradisional, pasar modern, supermarket dan minimarket merupakan contoh pasar dalam kegiatan ekonomi. Kalau dilihat dari aspek wujudnya, maka pasar tersebut adalah pasar konkret ya, pasar nyata, karena kelihatan jelas ada bentuknya, ada lokasinya jelas, kita bisa datang langsung ke sana, ya kan? Pasar konkret ya. Lanjut. Pemenuhan kebutuhan primer yang utama ya, yang memang harus dipenuhi. Siswa SMP harus memiliki sepeda motor untuk menunjang aktivitas sekolah, tidak masuk ya. Berarti yang ada nomor satunya salah. Petani harus memiliki mesin penggilingan padi. Ini untuk meningkatkan hasil panen. Ini kurang juga nih ya. Karena sebelum ada mesin penggilingan, petani itu kan ada yang nggak mampu beli mesin giling ya. Mereka biasanya ya ke tempat penggilingan, ya membayar ke tempat penggilingan atau menggunakan alat manual itu. Yang ketiga, atlet pencak silat harus memiliki stamina yang prima. Nah, ini harus ya, harus makan, dia harus punya energi lah. Kalau nggak punya, pencak silatnya bisa jadi babak belur itu ya. 4, mahasiswa harus memiliki buku referensi yang memadai. Ya, harus punya buku ya mahasiswa itu. Dan terakhir 5, pekerja pabrik harus sarapan ya. Jawabannya lebih kepada 3, 4, dan 5 ya. Secara primer menurut subjeknya masing-masing. Tuh. Lanjut. Di antara jawaban berikut yang bukan tujuan distribusi, ini kayaknya udah pernah dikeluarkan juga nih. Yang bukan adalah membantu meningkatkan kegunaan barang ya. Membantu meningkatkan kegunaan barang, ini yang bukan, yang D ya.
Untuk menjadi seorang dokter, guru konsultan harus menempuh pendidikan formal. Tenaga kerja tersebut ini disebut dengan tenaga kerja terdidik ya, karena dia tadi dikatakan pendidikan formal yang ditempuh. Belajar berarti dididik, berarti terdidik. Kalian pasti pernah menemui pedagang seblak di sekitar lingkungan tempat tinggalmu. Lalu dalam proses distribusi ada driver ojek online yang mendapat pesanan untuk mengantar makanan tersebut ke pembeli. Nah, berkaitan dengan informasi tersebut, cara yang dilakukan agar produk seblak sampai ke konsumen dikategorikan ke dalam jenis distribusi tidak langsung ya. Karena di situ ada orang ketiganya. Tidak langsung ya. Oke. B jawabannya, lanjut. Kebutuhan jasmani dan rohani adalah pembagian kebutuhan menurut sifatnya. D. Berikut ini merupakan peran pasar dalam pemenuhan kebutuhan antar ruang. Peran pasar dalam pemenuhan kebutuhan antar ruang khususnya bagi sumber daya manusia SDM, yaitu yang A. Ketika ada pasar bisa membantu mengurangi jumlah pengangguran sehingga sumber daya manusianya mendapat pekerjaan. Ya, A jawabannya. Segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya disebut dengan kegiatan manusia. Kegiatan ekonomi berarti ada tindakan ekonomi. Tindakan itu kan kegiatan. Oke, lanjut. Kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, ini gampang. Distribusi ya. Kain akan lebih berguna bila diubah menjadi baju dan celana. Ini merupakan nilai guna barang karena bentuk, isi. Salah satu fungsi pasar memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Memperkenalkan produk ya. Jadi ada promosi yang A. Hubungan antara kelangkaan dan proses permintaan penawaran adalah dengan ketersediaan barang di sekitar masyarakat. Penghasil sayur dan ikan laut hanya terdapat di daerah tertentu. Kekayaan alam dapat mempengaruhi ketersediaan produk di suatu wilayah. Maka dapat dikatakan penyebab kelangkaan disebabkan oleh apa? Berkaitan dengan wilayah yang memiliki hasil-hasil sumber daya tertentu. Di laut, di pesisir ya menghasilkan ikan laut. Di daerah pegunungan, dataran tinggi menghasilkan sayur. Nah, di daerah-daerah tersebut terjadi kelangkaan sumber daya yang tidak bisa dihasilkan oleh daerah tersebut. Maka kelangkaan disebabkan oleh perbedaan letak geografis ya, perbedaan letak wilayahnya. Ya. Jadi jawabannya yang yang C. Oke, itu untuk pembahasan, mudah-mudahan dipahami. Yang nggak paham bisa bertanya ya. Semoga nanti PTS nilainya bagus-bagus ya. Itu aja dari Pak Yudi. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan Zoom. Selamat pagi.